4, 5, 6. Sabar ya. Ntar dulu, rumah gue lagi berisik. Sabar. Berisik banget sih. Biasa be, ada kasus ini di rumah gue. Rumah apa kantor polisi? Banyak amat tuh kasus. Nggak tahu bapak gue Intel. Malam ini juga gila lu be, ditangkap be. Lihat aja. Hilang ntar malam gue ya. Iya lu tau-tau hilang aja diculik Bang Cik. Mulai aja ya. Ntar dulu. Jam 13 pas aja. Oke lah. Baik lah. Yang mau nanya jangan susah-susah ya, tolonglah. Bisa gitu anjir. Bisa demi kebaikan semuanya. Soalnya gue dari tadi kan gak nanya. Suara gue kedengeran kan? Kai, kedengeran gak? Kedengeran. Selamat datang di Asma Adventure Adventure. Kai nyanyi Indonesia Raya dulu, Kai. Nih, enggak. Sepi ya. Keluarkan suara emasmu kayak. Lol. Nyanyi dong, nyanyi. Adventure, ngapain sih adventure? Oh, Gustri. Jangan dengar lu, TB. Oke, Bang. Oke. Dikit amat, baru 13. Banyak Kai, 13 deh Kai. Udah mulai aja yuk. Thank you. Lagi pada makan kali. Makan siang. Ngopi. Ayolah. Ayo mulai. Gue mau keluar nih. Ngopi. Guys. Ngopi. Alkor TB mah. Ngopi mana? Kemarin gak ikut. Nih. Udah mulai aja Kai. Hah? Mulai. Tutup kor. 11 orang.
Mulai aja. Taruh deh, 2 menit lagi dong. Udah, mulai yuk. Yuk bisa yuk. 1 menit lagi. Ilah kai. Hitungan amat 1 menit. Lalu, gue record dulu deh. Udah yuk, Kai. Mulai, Kai. Mulai nih. Ya. Udah. Ya. Mulai. Kedengeran kan suaranya? Kedengeran. Kedengeran. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri presentasi dari kelompok 4 pada siang ini. Semoga kegiatan hari ini dilancarkan dan kita bisa saling belajar, bertukar pikiran dan berdiskusi dengan baik. Nah, biar lebih afdol, kita perkenalan dulu nih. Nama saya Kaila Syaira Akila sebagai host dari kelompok 4. Adapun rekan saya, Busri Rahma sebagai moderator, Dia Astunja, Faiza Salma, Iva Anteni, dan Maria Marlena sebagai pemateri pada hari ini. Di sini kami akan presentasikan materi hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Kerajaan Mataram Kuno. Dapat dijelaskan bahwa akan ada 4 materi yang nanti disampaikan oleh masing-masing rekan dari kelompok saya mengenai sejarah kerajaan, historia kebudayaan dan kepercayaan, sistem ekonomi, dan yang terakhir sistem pemerintahan. Baik, untuk mempercepat jalannya acara ini, saya serahkan kepada moderator Busri Rahmat. Silahkan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Kaila. Sebelumnya kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran. Oke. Di sini. Akan nama saya Gusti. Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu supaya jadi tidak berkah dan tidak kendala. Berdoa di pelajaran. Berdoa selesai. Di sini saya akan bacakan beberapa peraturan yang audiens wajib mematikan mikrofon saat moderator atau pemateri sedang berbicara. Yang keempat, audiens tidak diperbolehkan memotong pembicaraan moderator ataupun pemateri. Yang kelima, audiens diperbolehkan untuk berbicara ketika memang ada perintah dari moderator. Terakhir, di host melalui room chat yang sudah tersedia.
Nge-lag Gus di sini. Gus, Dia keluar tahu. oh kenapa? Kayak sinyalnya deh. Tadi soalnya dia juga berhenti-berhenti. Gus yang lag tadi. Tunggu aja bentar lagi. Iya. Maaf, ada gak? Sorry, Ada, ada. ada. Oke, mulai dari awal kan? Hah, ulangi. Hapus dulu aja yang tadi. Rekaman Apanya? layarnya. Gak usah, gak apa-apa, lanjut aja. Oh ya udah. Ya udah. Sorry. Ulangi nih. Iya, sorry. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri presentasi dari kelompok 4 pada siang hari ini. Semoga kita kegiatan hari ini dilaksanakan dan kita semua bisa saling belajar, berpikiran, dan berdiskusi dengan baik. Nah, biar lebih afdal kalau kita perkenalan dulu nih. Nama saya Kaila Syahira Akila sebagai host dari kelompok 4. Adapun rekan saya Gusri Arya Rahma sebagai moderator, Anindya Astunintias, Faiza Salma, Syifa Freni, dan Maria Magdalena sebagai pemateri pada hari ini. Di sini kami akan presentasikan materi hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kerajaan. Patut dijelaskan bahwa akan ada 4 materi yang nantinya akan disampaikan oleh masing-masing rekan kelompok saya mengenai sejarah kerajaan, corak kebudayaan dan kepercayaan, sistem ekonomi, dan yang terakhir sistem pemerintahan. Baik, untuk mempersingkat jalannya acara ini, saya serahkan kepada moderator Gusri Aira Rahma. Dipersilakan. Ya, sebelumnya tadi maaf ya ada kendala. Saya ucapkan terima kasih kepada Kaila. Ini saya sebagai perkenalkan, nama saya Gusri Arya Rama. Sebelum kegiatan, alangkah baiknya dulu supaya kegiatan hari ini dilancarkan dan tidak ada kendala.
Berdoa dipersilakan. Iya, berdoa selesai. Di sini saya akan bacakan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh seluruh audiens pada hari ini. Yang pertama, para audiens wajib untuk menyalakan kamera saat presentasi berlangsung. Yang kedua, audiens dilarang berbicara kasar, bising, bercanda, dan hal lainnya yang dikategorikan mengganggu jalannya presentasi. Yang ketiga, audiens wajib matikan mikrofon saat moderator atau pemateri sedang berbicara. Yang keempat, audiens tidak diperbolehkan memotong pembicaraan moderator ataupun pemateri. Yang kelima, audiens diperbolehkan untuk berbicara ketika memang ada perintah dari moderator. Yang keenam, jika ada kendala silakan hubungi host melalui room chat yang sudah tersedia. Itu beberapa peraturan yang harus kita taati supaya kegiatan presentasi pada hari ini berjalan kondusif. Mungkin dari saya cukup, kita langsung mulai kegiatan presentasi kelompok 4 pada hari ini. Dari materi yang pertama mengenai sejarah oleh Anindya. Anindya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dalam kehidupan tentunya kita tidak terlepas dengan yang namanya sejarah. Karena dalam arti umum sendiri, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki peristiwa atau kejadian di masa lampau. Artinya, apabila kita melewati suatu kejadian atau peristiwa, kita telah membuat sejarah. Dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang perjalanan kerajaan Mataram kuno dari awal berdiri hingga terjadinya masa peruntuhan. Kerajaan Mataram kuno sendiri berlokasi di pedalaman Jawa Tengah, di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai. Letak ibu kota kerajaan tersebut belum dapat dipastikan dengan jelas. Ada yang menyebut di Medang di waktu itu, di Medang di bumi Mataram. Daerah yang dimaksud belum jelas, kemungkinan besar di daerah Kedut sampai sekitar Kebumen, berdasarkan letak prasasti yang ditemukan. Kerajaan Medang di bumi Mataram menjadi ungkapan petunjuk bagi kita bahwa dahulu pernah ada suatu kerajaan di bumi Mataram. Mataram sendiri diyakini sebagai nama daerah yang dijadikan pusat kerajaan. Alasan inilah yang kiranya membuat kerajaan Medang lebih dikenal sebagai kerajaan Mataram. Untuk lebih mengenal spesifiknya, Mataram yang dimaksud adalah Mataram Hindu atau Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini berdiri di atas sebuah prasasti tertulis berangkat tahun 1907 yang dikenal masyarakat dengan prasasti Mantiasi. Prasasti ini mengatasnamakan Dia Balitung dan menjelaskan secara eksplisit bahwa penguasa pertama kerajaan Medang ini adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Menyandang gelar ratu bukan berarti penguasa pertama kerajaan Mataram merupakan seorang perempuan. Ratu, Rakai, dan Bre adalah istilah asli Nusantara untuk menyebut seorang penguasa. Jadi Sanjaya memiliki jenis kelamin laki-laki namun memakai gelar ratu karena pada saat itu tidak ada perbedaan yang berarti atas tafsir ratu dan raja. Ibu Sanjaya bernama Sanaha. Sanaha ini memiliki seorang saudara bernama Sana yang menguasai sebuah kerajaan tanpa nama. Tepat di tahun 732 Masehi, Ratu Sanjaya mengeluarkan sebuah prasasti yang menerangkan posisinya sebagai seorang raja. Ia memiliki seorang pendahulu bernama Sana. Beliau gagal memerintah kerajaan tak bernama hingga kondisi di dalam kerajaan kacau. Lalu Sanjaya datang untuk membereskan kekacauan. Setelah menikah dengan putri Raja Tarusbawa, otomatis Sanjaya lebih leluasa bermain politik antar kerajaan. Ia bermaksud membalas sakit hati keluarganya atas kudeta yang dilakukan keluarga Purwasora. Sanjaya menyampaikan maksudnya ini kepada mertuanya dengan tujuan mendapatkan restu sekaligus bantuan perang merebut kembali hak milik kerajaan. Sanjaya memegang kekuasaan 3 kerajaan sekaligus. Ia menggantikan Ratu Sima yang terkenal super adil untuk menduduki tahta kerajaan Kaliga. Di abad ke-7 itu pula lah Sanjaya mengakhiri kekuasaannya di Jawa Barat dengan membagi wilayah kerajaan kepada kedua putranya. Sanjaya kemudian pergi ke Mataram lagi sesuai dengan keinginan awalnya. Selama pemerintahan Sanjaya, penduduk Mataram kuno menghasilkan komoditi pertanian berupa olahan padi yang digunakan sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat di dalam maupun luar. Sanjaya sendiri tidak pernah menunggu disuruh para Brahmana untuk membangun pura-pura sebagai tempat suci peribadahan orang Hindu. Selain itu, kerajaan ini juga sempat mengalami masa kejayaan di bawah kekuasaan raja terbesar lainnya yakni Raja Balitung. Ia memerintah pada tahun 898 sampai 911 Masehi dengan gelar Sri Maharaja Rakai Wafu Puradiah Balitung Sri Darmadia Mahasanggu. Pada pemerintahan Balitung, bidang-bidang politik, pemerintahan ekonomi, agama, dan kebudayaan mengalami kemajuan. Ia telah membangun Candi Prambanan sebagai candi yang anggun, megah, dengan relief yang sangat indah. Sesudah pemerintahan Balitung berakhir, Kerajaan Mataram mulai mengalami kemunduran. Raja yang berkuasa setelah Balitung adalah Daksa, Tulodong, dan Wawa.
Peruntuhan Mataram kuno dipicu oleh perseteruan anggota keluarga. Semuanya bermula sejak Sang Maratungga meninggal dunia. Istrinya yang bernama Dewi Tara memiliki anak Balaputra Dewa. Balaputra Dewa sebenarnya tidak terima atas kepemimpinannya Rakai Pikatan sebagai Raja Mataram kuno. Pada waktunya nanti, Balaputra Dewa malah menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya. Lewat ketangguhan Kerajaan Sriwijaya, Balaputra Dewa mencoba membalaskan sakit hatinya dulu. Di masa pemerintahan sesudah dia Balitung, Mataram kuno berkembang ke bawah. Serangan dari Kerajaan Sriwijaya semakin memperparah keadaan yang sebenarnya sudah keteteran dengan adanya bencana alam yang menimpa Kerajaan Mataram kuno. Udaksa yang merasa keturunan asli Sanjaya mengkudeta dia Balitung. Selanjutnya Mataram kuno semakin goyah dari dalam maupun luar. Peristiwa Mahapralaya yang porak-porandakan antara Mataram kuno memaksa Empu Sindok yang saat itu berperan sebagai rakyat ingin memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Diperkirakan kota tepatnya adalah Jombang dan Madiun. Setelah perpindahan pusat kerajaan itu, Sriwijaya semakin parah menginjak-injak kekuasaan Mataram kuno. Melalui sekutunya di Jawa, Sriwijaya mengakhiri kekuasaan Mataram kuno di tahun 1016 Masehi sebagaimana yang disebutkan Prasasti Pucangan. Pada tahun 1037 Masehi, Airlangga berhasil mempersatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Dharma Wangsa, meliputi seluruh Jawa Timur. Pada tahun 1042, Airlangga mengundurkan diri dari tahta kerajaan, lalu hidup sebagai pertapa dengan nama Resi Gantayu atau Jatinindra. Airlangga memerintahkan Pubarada untuk membagi dua kerajaan Mataram kuno. Kerajaan itu ada Kediri dan Jambala. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya perang saudara di antara kedua putranya yang lahir dari Selir. Itu mungkin cerita singkat mengenai perjalanan Kerajaan Mataram kuno dari awal berdiri hingga terjadinya peruntuhan. Maaf dari kesalahan, terima kasih. Kembalikan ke data. Terima kasih kepada Nidya sudah menyampaikan mengenai sejarah. Selanjutnya mungkin lebih jelasnya ke materi mengenai sistem pemerintahan oleh si Pak Anggraini, dipersilakan. Iya, terima kasih kepada moderator. Karena tadi sudah disampaikan secara singkat mengenai Kerajaan Mataram kuno, mungkin disinilah pembahasan yang lebih mendalam tentang Kerajaan Mataram kuno. Seperti yang kita tahu, bahwa sebuah kerajaan pasti memiliki seorang pemimpin yang biasa dikenal dengan sebutan raja. Berikut ini saya akan menyampaikan rututan bagaimana sih sistem pemerintahan yang ada di Mataram kuno dan siapa saja raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Mataram kuno. Di Mataram kuno sendiri terdapat beberapa sebutan raja, yaitu Datu dan Sri Maharaja. Sebenarnya pemerintahan saat itu susunannya hampir sama dengan sistem pemerintahan sekarang ini. Ada Sri Maharaja, Rakrian Mahamatri Ihino, Rakrian Kanuruhan, Mahamatri Ihino, Mahamatri Ihalu, dan Mahamatri I Sirikan. Pemerintahan dikendalai secara terpusat dan semua berada di bawah raja sebagai pemimpin tertinggi. Raja dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh 5 orang penasehat yang diketuai oleh putra mahkota. Kelima penasehat itulah yang mengkoordinasi urusan pengadilan, perpajakan, dan keagamaan. Dari sistem pemerintahan ini, terdapat beberapa raja yang telah memerintah Kerajaan Mataram kuno, yaitu yang pertama ada Rakai Sri Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia memerintah dari tahun 732 sampai 760 Masehi. Masa Sanjaya berkuasa adalah masa-masa pendirian candi-candi di Siwa di Gunung Dieng. Sri Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya mangkat kira-kira pertengahan abad ke-8 Masehi. Ia digantikan Maaf, tadi ada kendala sedikit. Kemudian raja yang kedua ada Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Ia memerintah dari tahun 710 sampai 780 Masehi. Rakai Panangkaran yang berarti raja mulia yang berhasil mengembangkan potensi wilayahnya. Menurut Prasasti Kalasan, pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran dibangun sebuah candi yang bernama Candi Tara, yang di dalamnya terdapat sebuah
sebuah patung Dewi Tara. Terletak di Desa Kalasan dan sekarang dikenal dengan nama Candi Kalasan. Yang ketiga, ada Sri Maharaja Rakai Panunggalan, pemerintah dari tahun 780 sampai 800 Masehi. Rakai Panunggalan yang berarti Raja Mulia yang peduli terhadap siklus waktu. Beliau berjasa atas sistem kalender Jawa kuno. Visi dan misi Rakai Panunggalan yaitu selalu menjunjung tinggi arti penting ilmu pengetahuan. Perwujudan dari visi dan misi tersebut yaitu catur guru. Catur guru tersebut adalah guru Sudharma atau orang tua yang melahirkan manusia, guru swadaya atau Tuhan, guru surasa atau bapak dan ibu guru di sekolah, dan guru wisesa, pemerintah, pembuat undang-undang untuk kepentingan bersama. Yang keempat, ada Sri Maharaja Rakai Warak, memerintah dari tahun 800 sampai 820 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kehidupan dalam dunia militer berkembang dengan pesat. Yang kelima, ada Sri Maharaja Rakai Garung, memerintah dari tahun 820 sampai 840 Masehi. Garung sendiri memiliki arti raja yang mulia, yang tahan banting terhadap segala macam rintangan. Demi memakmurkan rakyatnya, Sri Maharaja Rakai Garung bekerja siang hingga malam. Yang keenam, ada Sri Maharaja Rakai Pikatan, memerintah dari tahun 840 sampai 856 Masehi. Dinasti Sanjaya mengalami masa gemilang pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Pada masa pemerintahannya, pasukan Bala Putra Dewa menyerang wilayah kekuasaannya. Namun, Rakai Pikatan tetap mempertahankan kedaulatan negerinya dan bahkan pasukan Bala Putra Dewa dapat dipukul mundur dan melarikan diri ke Palembang. Pada zaman Rakai Pikatan inilah dibangunnya Candi Prambanan dan Candi Roro Jonggrang. Yang ketujuh, ada Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, memerintah dari tahun 856 sampai 882 Masehi. Prasasti Siwagraha menyebutkan bahwa Sri Maharaja Rakai Kayuwangi memiliki gelar Sang Prabu Dyah Lakopala. Yang kedelapan ada Sri Maharaja Rakai Watu Humalang, memerintah dari tahun 882 sampai 899 Masehi. Sri Maharaja Rakai Watu Humalang memiliki prinsip dalam menjalankan pemerintahannya. Prinsip yang dipegangnya adalah Triparama Arta. Yang kesembilan ada Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitong, memerintah dari tahun 898 sampai 915 Masehi. Masa pemerintahannya juga menjadi masa keemasan bagi Wangsa Sanjaya. Sang Prabu aktif mengolah cipta karya untuk mengembangkan kemajuan masyarakatnya. Yang ke-10 ada Sri Maharaja Raksi Daksotama, memerintah dari tahun 915 sampai 919 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Dyah Balitung Daksotama dipersiapkan untuk menggantikan sebagai Raja Mataram Hindu. Yang ke-11 ada Sri Maharaja Dyah Tulodong, memerintah dari tahun 919 sampai 921 Masehi. Rakai Dyah Tulodong kepada masyarakat menggantikan kepemimpinan Rakai Daksotama. Keterangan tersebut termuat dalam prasasti Pogalu yang berangkat tahun 809 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Dyah Tulodong sangat memperhatikan kaum Brahmana. Yang ke-12 ada Sri Maharaja Dyah Wawa, memerintah dari tahun 921 sampai 928 Masehi. Beliau terkenal sebagai raja yang ahli dalam berdiplomasi, sehingga sangat terkenal dalam kancah politik internasional. Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti atau wangsa yang memiliki corak kebudayaan yang berbeda, yaitu Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu, Siwa, dan Wangsa Sailendra yang bercorak Buddha Mahayana. Hal tersebut tidak tercipta dengan sendirinya.
Pada mulanya timbul persoalan dalam keluarga Sailendra setelah kekuasaan Raja Panangkaran berakhir. Penyebabnya adalah adanya perpecahan antara anggota keluarga yang memeluk agama Buddha yang sebelumnya memeluk agama Hindu. Hal tersebut menimbulkan perpecahan di dalam pemerintahan Mataram kuno pula. Satu pemerintahan dipimpin oleh tokoh-tokoh kerabat kerajaan. Tokoh-tokoh kerabat kerajaan yang beragama Hindu memerintah di Jawa bagian utara. Sedangkan tokoh-tokoh keluarga yang sudah memeluk agama Buddha berkuasa di daerah selatan. Raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya. Sebelum Sanjaya berkuasa di Mataram kuno, Jawa sudah dikuasai oleh Raja Sana. Dalam prasasti Canggal disebutkan bahwa Raja Sana telah digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya adalah putra yang merupakan saudara perempuan Raja Sana. Sementara itu, dalam prasasti Sojomerto yang ditemukan di Desa Sojomerto, Kabupaten Batang, disebutkan bahwa Dapunta Sailendra yang beragama Hindu yang diperkirakan berasal dari kerajaan Sriwijaya dan menurunkan dinasti Sailendra yang berkuasa di Jawa bagian tengah. Simpulannya, Daputra Sailendra diperkirakan yang mengangkat Sana sebagai raja di Jawa. Tampaknya terdapat hubungan erat antara Mataram kuno dengan Sriwijaya. Selain itu, kerajaan Mataram kuno juga memiliki raja-raja yang berada di dua periode terpisah. Yang pertama, ada periode Jawa Tengah. Raja-rajanya yaitu Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan atau Daranindra, Rakai Warak atau Samarawira, Rakai Garung atau Samaratungga, Rakai Pikatan, dan Maharaja. Ya, karena sifat ya mungkin tadi juga udah banyak disampaikan ya, karena cukup baik juga mengenai sistem pemerintahan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjut aja ke sistem ekonomi, kepercayaan dan kebudayaan oleh Pak Ija Salma. Untuk Pak Ija dipersilakan mungkin. Ya, terima kasih Gustri. Nah, dalam sebuah kerajaan pasti akan ada dong yang namanya sistem perekonomian, di mana sistem ini membantu keuangan dan kebutuhan masyarakat ataupun kerajaan itu sendiri. Inilah bagaimana jalannya sistem perekonomian pada masa kerajaan Mataram kuno. Mata pencaharian pokok masyarakat Mataram kuno adalah petani, pengrajin, dan pedagang. Pada zaman dinasti Shailendra, masyarakat sudah mulai mengenal pajak. Menurut prasasti Karangtengah, menyebutkan rakyat Patapan Pupalar sudah mendirikan bangunan suci dan memberikan tanah perdikan sebagai simbol masyarakat yang patuh membayar pajak. Pajak ditarik oleh pemerintah desa setiap 2 kali setahun sebanyak 10% dari hasil panen. Masyarakat juga diwajibkan membayar pajak tanah, pajak perdagangan, dan pajak pengrajinan sesuai dengan penghasilannya. Letak kerajaan Mataram kuno yang terisolasi menyebabkan kerajaan ini sulit berkembang dengan baik. Ditambah lagi, transportasi dari pesisir ke pedalaman sulit untuk diakses karena keadaan sungainya. Dengan demikian, perekonomian masyarakat lebih mengandalkan sektor agraris daripada perdagangan, apalagi perdagangan internasional.
Selanjutnya, Mataram mulai mengembangkan kehidupan pelayaran. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Balitung yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan menuju pantai utara Jawa Timur. Nah, inilah hal yang menyebabkan mengapa sebuah kerajaan itu bisa menjadi sebuah sejarah dan banyak diketahui oleh orang lain. Bahkan pelajar seperti kita juga harus tahu dan mau untuk mempelajarinya. Alasan tersebut adalah karena di setiap kerajaan itu pasti ada dong yang namanya sistem kepercayaan dan kebudayaan. Nah, hal inilah yang memicu kenapa kerajaan itu bisa ada dan diketahui oleh banyak orang meskipun bukan zamannya lagi. Inilah rangkuman bagaimana kepercayaan, kebudayaan, serta peninggalan kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno di Jawa bagian tengah telah tumbuh subur agama Hindu dan Buddha. Dualisme kepercayaan ini tidak menuai konflik, tetapi justru memberikan sumbangsi bagi peradaban baru Nusantara. Kerajaan Mataram kuno yang menurut Bosch diperintahkan oleh dua wangsa, yakni wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa dan wangsa Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Sedangkan menurut Bukhari dalam penafsirannya terhadap prasasti Sujomorto hanya ada satu wangsa, yakni wangsa Shailendra yang pada awalnya memuja Siwa sebelum Palangkaran beralih menjadi Buddha Mahayana. Ajaran Hindu dan Buddha pada era Mataram kuno mampu berdampingan satu sama lain. Kehidupan toleransi masa Mataram kuno tercermin dalam bangunan-bangunan candi yang dibangun pada masa itu. Menurut prasasti Kalasan 778 Masehi, Rakai Panangkaran memberikan izin kepada umat Buddha untuk membangun sebuah candi dengan menganugerahkan desa Kalasan kepada sangha atau komunitas Buddha untuk pemeliharaan dan pembiayaan candi yang dibangun untuk memuliakan Bodhisattva Dewi Tara. Sukmo berpendapat bahwa pada masyarakat Jawa kuno, agama tidak pernah menjadi masalah yang menuai konflik. Dengan dicontohkannya raja penganut agama Hindu ini mampu menyokong dan mendanai pembangunan candi Buddha, begitu juga sebaliknya. Begitu juga dalam pembangunan Candi Borobudur yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Amaratungga pada 824 Masehi, yang melibatkan para pemeluk agama Hindu di wilayah Kedu dengan melihat posisi Candi Borobudur yang dikelilingi oleh candi-candi Hindu seperti Sologeryo, Gunung Wukir, Gunung Sari, dan Sengi. Wajah toleransi masyarakat Mataram kuno terlihat dari relief Karma Wibangga di kaki Candi Borobudur yang menceritakan ajaran Buddha tentang karma, yakni akibat perilaku dari perbuatan manusia. Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia Haryani Santiko dalam Toleransi Beragama dan Karakter Bangsa menyatakan, perspektif arkeologi menjelaskan pada salah satu relief tersebut menggambarkan tokoh agama memberi wejangan dan melakukan tapa. Uniknya, tokoh agama itu tidak semuanya biksu, tetapi juga ada pendeta Siwa dan Resi. Hal ini membuktikan Raja Shailendra meskipun ia beragama meskipun ia beragama Buddha, tetapi ia membiarkan rakyatnya dan bawahannya untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Adapun bukti-bukti peninggalan kepercayaan dan kebudayaan kerajaan Mataram kuno yang berbentuk prasasti. Yang pertama ada prasasti Canggal. Prasasti Canggal ini ditemukan di desa Canggal, tepatnya di halaman Candi Gunung Wukir, memiliki angka 732 Masehi, huruf yang digunakan huruf Pallawa dan bahasa yang digunakan bahasa Sanskerta. Selanjutnya ada prasasti Mantiasi. Ditemukan di Jawa Tengah, tepatnya di Mantiasi Kedu, berangka 907 Masehi. Bahasa yang digunakan adalah Jawa kuno. Isi prasasti ini adalah daftar silsilah raja kerajaan Mataram kuno dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan ditemukan di desa Kalasan berangkat 778 Masehi dengan menggunakan huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti menceritakan pendirian bangunan suci kepada Dewi Tara dan pembangunan biara kepada pendeta yang dilakukan oleh raja bernama Panangkaran. Pembangunan keduanya merupakan usul dari keluarga wangsa Shailendra. Selanjutnya ada prasasti Klurak.
Prasasti Klurak ditemukan di Desa Prambanan, Yogyakarta, berangkat 782 Masehi, ditulis dengan huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan tentang pembuatan arca Manjusri yang dilakukan pada masa Raja Indra atau Sri Sanggamandanjaya. Selain prasasti tadi, ternyata juga ada bukti-bukti yang berupa candi loh. Nah, diantaranya ini adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada abad ke-9 Masehi, yang mana saat itu wilayah Magelang dikuasai oleh dinasti Sailendra yang dipimpin oleh Raja Samaratungga. Raja bertitah untuk membangun sebuah candi yang pada saat itu dipimpin oleh seorang arsitek yang bernama Samaratungga. Nah, selanjutnya ada juga candi yang tidak kalah terkenalnya dari Candi Borobudur, yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan atau sering dikenal juga dengan Candi Roro Jonggrang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, yakni dewa utama Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra, atau yang dalam bahasa Sanskerta berarti rumah Siwa. Dan memang di Garbagriha atau ruang utamanya bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa di candi ini memang Dewa Siwa lebih diutamakan. Dan terdapat pula candi-candi lainnya seperti Candi Sewu, Candi Ratu Boko, Candi Pawon, Candi Gebang, Candi Kalasan, Candi Sambiasari, Candi Sojiwan, Candi Sari, Candi Paosan, Candi Gedong Songo, Candi Banyunibo, Candi Ijo, Candi Bubrah, Candi Merak, Candi Arjuna, Candi Mendut, dan Candi Ngawen. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada ya Salma. Cukup banyaknya tadi karena menyampaikan sistem ekonomi, kemudian kepercayaan dan kebudayaan juga. Di sini ada ini kita ada contoh aja oleh Mariam Kudaleni. Terima kasih moderator. Jadi, selain materi-materi yang di atas, biasanya kerajaan-kerajaan di Nusantara itu punya mitos atau fakta menarik yang berkembang di kalangan masyarakat mereka. Nah, beberapa mitosnya ada yang masih dipercaya hingga sekarang, dan ada juga yang sudah punah atau tidak pernah terdengar lagi. Sebagian kalangan masyarakat masih bisa mempercayai mitos-mitos berikut, dan sebagian lagi sudah tidak mempercayai mitos-mitos berikut. Di sini aku mau ngasih tahu seputar mitos peninggalan kerajaan Mataram kuno. Jadi yang pertama, ada yang namanya Kunto Bimo. Ini adalah sebuah mitos yang dipercaya masyarakat di sekitar Candi Borobudur yang mengatakan bahwa kalau seseorang dapat menyentuh bagian tertentu dari tubuh arca Buddha yang ada di dalamnya, maka ia akan dapat mendapatkan keberuntungan atau terkabul keinginannya. Mitos yang kedua yang tidak terkenal masyarakat, konon katanya jika sepasang kekasih yang belum menikah datang ke Candi Prambanan, hubungan mereka akan berakhir tak lama setelahnya. Dan mitos berikut yang dipercayai dan masih sering terdengar di saat ini adalah keberadaan Nyi Roro Kidul. Keberadaan Nyi Roro Kidul ini nggak jauh dari kerajaan Mataram. Kuatnya keyakinan masyarakat bahwa pendiri kerajaan Mataram, yakni Panembahan Senapati, memiliki hubungan khusus dengan Nyi Roro Kidul, membuat aura dan kewibawaan kerajaan ini senantiasa diliputi dimensi gaib. Tak hanya Panembahan Senopati, bahkan hubungan yang istimewa ini terus berlanjut sampai ke keturunannya yang menjadi raja di Yogyakarta. Dan selain ada mitos, di sini juga ada fakta menarik seputar peninggalan Mataram kuno. Yang pertama, daerah kerajaan Mataram kuno itu dikelilingi oleh gunung-gunung dan sungai-sungai. Gunung-gunung itu contohnya Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Dan contoh-contoh sungainya yaitu Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Isi pokok Prasasti Canggal. Prasasti Canggal ini memiliki isi pokok pendirian sebuah lingga di Bukit Stirangga untuk keselamatan rakyatnya. Oke. Terima kasih. Karena tadi semua materi udah didampingkan oleh teman-teman dari kelompok 4,
Mungkin selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan kita buka untuk 5 pertanyaan saja. Untuk round untuk menyalakan mikrofon dahulu secara bergiliran. Ya, silakan yang mau nanya, boleh. Ini nggak mau bertanya, mau udah paham? Atau materi nyerjaan? Ini serius gak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, kita pun aja gitu. Ya, ada yang mau nanya? Nanya. Boleh tampilin slide ke-3. Ya, suruh teman-temannya nanya. Ini nggak ada yang mau tanya seriusan. Boleh tampilkan slide ke-23. Maaf. Lain aja mikrofon sama kameranya, Mal. Kalau boleh on mikrofon 23 kali. Hah? 23. Iya. Saya 23 kan? Nih. Kelihatan nggak? Udah. Ada? Ya, boleh Akmal, apa yang mau ditanyain langsung aja nanti para pematerinya. Boleh sekarang mengajukannya? Boleh? Oke. Silakan. Jadi
ini Mataram mulai mengembangkan kehidupan pelayaran ya. Dimulai dari Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan menuju pantai utara Jawa Timur. Boleh jelaskan lebih ini lagi? Lebih spesifiknya? Ahmad, Iya. Boleh diulang nggak tadi ya boleh pertanyaannya? nih. Boleh jelaskan menurut Anda ya, jalur enggak sih, iya jalur perdagangan ya, perdagangan dari Kerajaan Mataram itu. Mungkin ada Oke, mungkin Selain kita langsung dari ke materi. Bengawan Ini agak macam Oke. Ya, untuk pemateri silakan dijawab pertanyaan dari Sebentar ya. Oke, aku mau coba jelasin ulang ya tentang perdagangan yang di Kerajaan Mataram kuno. Boleh? Iya, silakan. Oke, jadi perdagangan yang di Mataram ini, dia itu pada masa pemerintahan Dharma Wangsa, di Dharma Wangsa Airlangga, atau yang biasa dikenal dengan Airlangga, itu perdagangannya sudah mulai perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional. Artinya perdagangannya sudah mulai mengimpor barang-barang dari kerajaan atau bahkan dari negara lain, gitu. Jadi prasasti Kamalagian menyebutkan adanya para pedagang besar dari pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan di seluruh wilayah Nusantara yang datang ke ujung Galuh, pelabuhan di Jawa Timur. Jadi bukti adanya perdagangan Mataram kuno itu dibuktikan dengan prasasti Kamalagian. Dan menurut prasasti-prasasti kerajaan Mataram yang lain, Mataram itu tidak pernah melakukan kegiatan ekspor. Tapi Mataram pernah melakukan kegiatan impor oleh kerajaan, yaitu kain buatan India. Mungkin sampai situ aja. Ya, gimana? Kenapa? Terjawab tidak pertanyaannya? Puas lu? Oke, tadi dia nyebutin ini ya, apa yang ngejelasin apa yang diperdagangkan ya. Tapi saya kan nanyain jalur ya, berarti jalurnya tadi dia menyebutkan dari Jawa ke pulau-pulau lainnya. Mungkin ada Saya juga Mal, ada pelabuhan apa gitu. Coba untuk Maria diulangi. Timur, salah satu pelabuhan di ini ya. Jalur perdagangannya itu di seluruh wilayah Nusantara, dan pedagang-pedagang yang besar, maksudnya pedagang-pedagang yang jumlahnya besar, itu rata-rata memberhentikan kapalnya di pelabuhan di Jawa Timur. Pelabuhan di Jawa Timur. Oke. Ya, mungkin seperti itu. Sudah terjawab, Akmal? Ya, kurang lebih lah.
Ya, terima kasih. Sekian dulu. Ada yang mau nanya lagi? Belum kita sudahi. Oke, satu pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau nanya lagi? Ya udah, mungkin saya rasa cukup. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa dikirim saja langsung ke saya sebagai ketua kelompok 4. Kalau ingin ada yang ditanyakan via WhatsApp bisa. Nggak kerasa nih, alam udah hampir 13:49 menit. Mungkin dari cukup kita juga sudah materi sudah menyampaikan kurang lebih 4 materi. Oke, teman-teman cacat dan kami juga bertanya, terima kasih untuk apa yang sudah ingin menanya. Mendengarkan materi yang lain ya itu. Oke, untuk penutupan saya serahkan kembali pada Kira. Ya, terima kasih. Musriara Rahma. Oke, tidak terasa ya presentasinya dari kelompok 4 sudah selesai. Terima kasih juga yang sudah sempat hadir dalam presentasi pada kali ini. Dan semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan kalian. Dan terima kasih juga tadi yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Jopin baru datang. Ya kan tidak baru masuk. Ada tadi udah masuk, keluar masuk.